Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Lembaga Simpang Mandiri. Kami mewakili dari film Nirmala. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Cyberdaya yang telah mengakomodir dari kegiatan pemutaran film secara online ini. Nah, adapun film Nirmala yang kami garap adalah pada tahun 2019. Film ini kami adaptasi dari kisah nyata yang berasal dari desa Nipakuning, yaitu Dusun Sungai Jambu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Nah, adapun kisah nyata dari film ini mengadaptasi daripada kisah kearifan lokal yang ada di Sungai Jambu, di mana Sungai Jambu ini memiliki sebuah kisah tentang bagaimana masyarakat di sana menjaga sungainya dengan kearifan lokal, yaitu pantang dan penti. Nah, pantang dan penti salah satunya yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Jambu adalah dilarang masyarakatnya untuk merusak sungai, baik itu meracun ataupun merusak sungai dengan cara membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, apabila masyarakat melakukan pantangan tersebut, maka dipercaya juga oleh masyarakat bahwa akan ada yang marah. Nah, yang marah ini adalah penunggu. Nah, penunggu di sana dikatakan sebagai yang bernama Lelabi Putih. Nah, Puake Lelabi Putih. Nah, Puake dalam mitologi masyarakat Melayu ini diartikan sebagai raksasa. Jadi Puake adalah raksasa, sedangkan lelabi adalah kura-kura, nah, ataupun labi-labi yang lebih kecil daripada kura-kura yang disebut sebagai labi-labi. Nah, putih yaitu berwarna putih. Jadi raksasa kura-kura kecil berwarna putih, arti daripada Puake Lelabi Putih. Nah, apabila masyarakat nanti ini melakukan pantangan, melanggar pantangan, maka keluarlah lelabi putih ini. Nah, sehingga murkalah lelabi putih ini tadi. Nah, murkanya lelabi putih ini bisa dalam beberapa bentuk. Nah, salah satunya adalah mereka akan mewujudkan diri, baik itu berupa binatang ataupun berupa manusia. Nah, manusia yang melihat perwujudan tadi itu bisa kena kutukan. Nah, kutukannya macam-macam, bisa kena sakit, ya kan? Ataupun kena sakitnya itu seperti misalnya demam panas. Ini yang umumnya dipercaya oleh masyarakat setempat. Kemudian ada lagi yang kutukannya bersifat alamiah, misalnya seperti kekeringan ataupun banjir, atau airnya tercemar, membawa penyakit, wabah penyakit. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk pantangan-pantangan yang dipercaya masyarakat Sungai Jambu, yaitu murkanya penunggu daripada lelabi putih tadi di Sungai Jambu. Nah, lelabi putih ini bertempat tinggal di hulu Sungai Jambu yang bernama Lubuk Gerunggang. Nah, di Lubuk Gerunggang inilah dipercaya masyarakat ada lelabi putih. Nah, maka dari kisah dan mitos dari masyarakat Sungai Jambu ini kami angkatlah menjadi sebuah film bergenre fiksi trailer, di mana film ini dengan setting yaitu tokoh anak mudanya yang laki-laki sebagai Usman, kemudian yang perempuannya adalah Nirmala. Nah, kemudian ada lagi tokoh peran pendukung lainnya seperti Kadir, ya kan? Nah, kemudian ada juga mamanya Usman, ada neneknya Usman, dan lain sebagainya. Nah, dalam peran di film Nirmala ini, selain diperankan secara apik oleh para pemeran-pemeran lokal, nah, dalam film ini memberikan contoh secara tidak langsung bagaimana efeknya apabila kita melanggar pantangan-pantangan yang masih dipercaya oleh masyarakat setempat. Nah, akan tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa nilai yang dapat kita ambil pelajarannya adalah bagaimana caranya kita melestarikan dan menjaga sungai, dengan salah satunya melalui adat tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Nah, mungkin di tempat teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain di Kalimantan Barat pada umumnya juga memiliki kearifan lokal, walaupun berbeda kearifan lokalnya, akan tetapi secara nilai-nilai universal secara umum adalah sama. Misalnya, kalau saya memberi contoh, ada di Mempawah
juga memiliki kearifan lokal tentang penjagaan sungai. Di Sintang, di Sekadau, di Sanggau ini juga memiliki tentang kearifan lokal penjagaan sungai, walaupun dengan istilah-istilah yang berbeda. Walaupun juga dengan ritual-ritual yang berbeda, namun secara umum memiliki nilai universal yang sama, yakni satu, yaitu menjaga sungai. Bagaimana sungai kita jaga dengan kearifan lokal ataupun local wisdom. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan film ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi para insan seni yang berada di Kalimantan Barat, karena film ini hasilnya nanti sebagian akan didonasikan untuk para seniman yang ada di Kalimantan Barat yang membutuhkan serta beberapa kegiatan yang lain. Maka jangan ragu-ragu kepada para peserta ataupun calon peserta, saudara-saudara semua, untuk bisa mendaftarkan diri ke loker.com Cyberdaya. Insya Allah di situ nanti akan tersedia tiket yang diunduh secara online dan akan dibayarkan secara online, dan hasilnya nanti akan untuk pemberdayaan terhadap seniman Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.